فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 81, disimak yang punya kitabnya. Menjelaskan hadis yang kedua dari bab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum fil mau'idah wal ilm kay la yanfiru. Bab keadaan dahulu Rasulullah SAW memilihkan waktu yang tepat buat para sahabat memberikan nasihat dan ilmu agar mereka tidak lari. Jadi sebagaimana kemarin kami jelaskan, seorang da'i ilallah azza wa jalla, seorang pengajar atau seorang muallim hendaknya kadang-kala memilihkan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat khusus di luar pelajaran yang dia ajarkan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak sering-sering nasihat, tapi kadang-kadang tujuannya agar tidak membuat bosan, tidak membuat jenuh orang yang dia dakwahi atau orang yang dia ajarkan ilmu kepadanya. Sekarang yang kedua hadisnya, al-hadis tsani. Hadis yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Artinya permudahlah mereka dan jangan kalian persulit mereka. Berilah mereka kabar gembira dan jangan kalian bikin mereka lari. Sudah kami jelaskan pada awal permulaan kemarin, membikin bahagia mereka itu bukan dengan cara yang melanggar syariat, tapi tetap disampaikan apa adanya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Memudahkan mereka itu dengan cara apa? Syariat bagaimana cara memudahkan, yaitu menyampaikan apa adanya, tidak berlebihan, tidak melebihi kadar yang disampaikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu dinilai dengan memudahkan. Adapun perkara-perkara bid'ah yang antum dan kita saksikan itu justru mempersulit dalam beragama. Contohnya banyak, sudah kami sebutkan juga, diantaranya adalah orang yang melakukan ritual tahlilan setelah orang meninggal dunia. Itu sebenarnya mempersulit di dalam masalah agama. Karena pada asalnya dalam masalah agama Islam ini yang sahih, setelah orang meninggal dunia, barakallahu fi, ya dimandikan, dikafani, dimakamkan, doakan, selesai. Tidak perlu hari pertama, hari ke-7, hari ke-100, hari ke-1000, tahlilan, pasang batu nisan. Itu sesuatu yang berat dalam syariat. Faham ya? Karena pada asalnya agama Islam ini mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Mafhum? Dan tidak ada satupun yang berusaha untuk melawan, mempersulit diri, melainkan dia akan terkalahkan. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Sudah dipermudah, jalankan yang mudah itu. Wala tu'assiru, dan jangan mempersulit, dalam artian di dalam berdakwah kalau dia mampu menggunakan uslub yang terbaik, cara yang terbaik untuk orang itu mudah memahami, cari cara yang terbaik agar mereka paham. Contohnya, apabila dia mengajarkan ilmu perlu papan tulis, gunakan papan tulis untuk mempermudah memahami agama ini ya. Nah, seperti itu. Kita lihat, wa basyiru wa la tunaffiru, dan kasih kabar gembira mereka dan jangan bikin mereka lari. Memberikan kabar gembira tentunya dengan apa? Dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang sudah kita lewati. Nah, bahwasannya di dalam agama Islam itu ada namanya at-targhib wa tarhib. At-targhib memberikan motivasi, dorongan, penyemangat. At-tarhib membuat mereka agar sadar dan takut
terhadap ancaman-ancaman ketika berbuat kemaksiatan, azab-azab yang akan dihadapi ketika melanggar syariat seperti itu. Kata beliau, wa fihi wasiyatun 'ammatun likulli man ataahu Allahu 'ilman fa huwa yanshuruhu fin nas. Penting ini. Di dalam hadis ini ada wasiat yang umum untuk setiap orang yang Allah Taala berikan padanya ilmu, bukan diam. Kalau udah punya ilmu, dakwakan ilmu itu. Sudah kemarin sudah kita lewati kan? Imma an takuna 'aliman wa imma an takuna muta'alliman wa la takun salisan. Imma kita ini menjadi orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar. Jangan menjadi tipe yang ketiga ini, sudah enggak belajar, enggak ngajar juga, nganggur. Jangan. Rugi. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kerja pun enggak, ya kan? Nah, kemudian ketika disuruh belajar sibuk alasannya, kerja enggak juga, ya kan? Mau ngajar ilmu enggak punya juga. Makanya imma antakuna 'aliman wa imma antakuna muta'alliman. Paham ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik, kata beliau, maka bagi dia yang punya ilmu tadi yang suruh bin nas, menyebarkan, mendakwakan kepada manusia. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun berapa ayat? 1 ayat. Jadi orang berdakwah itu barakallahu fiik, jangan pernah menunggu ilmunya banyak sekali, berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk baru dia berdakwah. Semampunya. Dia punya ilmu walaupun taruhlah belum banyak tapi dia sudah mengamalkannya, paham dan yang semisalnya dakwahkan. Walaupun hanya keluarga kita dulu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita sudah selesai secara apa? Secara global tetap belajar. Nah, keluarga kita. Kemudian baru orang lain. Kita lihat sini. Fayanbaghi an yastamila ma'ahum al-uslub al-hasan. Sahih. Selayaknya bagi seorang yang mengajarkan ilmu tadi menempuh menggunakan bersama mereka tata cara yang terbaik, uslub, cara-cara yang bagus. Memahamkan orang apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan yang penting dibaca, jangan. Kalau yang penting dibaca, banyak orang pandai baca kitab, ya kan? Baca kitab yang baik, yang kitab gundul istilahnya, atau mungkin kitab-kitab yang sudah ada terjemahannya, atau kitab-kitab yang enggak ada harokatnya atau sudah ada harokatnya. Tapi itu memahamkan orang yang apa? Yang kita dakwahi dengan Al-Quran Sunnah itu perlu uslub yang bagus, tata cara yang bagus. Makanya waktu itu Rasulullah ketika ingin menasihati para sahabat, beliau menggunakan uslub yang bagus, mencari waktu-waktu yang tepat. Enggak setiap saat nasihat. Nasihat memang bagus memang. Cuman kalau setiap saat nasihat khusus itu kadang orang bosan. Mafhum? Kecuali kalau apa? Kemarin disisipkan dalam pelajaran sambil jalan, itu lebih enak. Mafhum? Sampai kemarin sampai Abdullah ibn Mas'ud, ya, setiap hari apa kemarin? Setiap hari Kamis beliau mengkhususkan setiap hari Kamis, bukan karena barakallahu fiik itu istilahnya ada keutamaan tersendiri, bukan loh ya. Alasan beliau karena apa? Khawatir kalau bikin bosan. Paham ya? Nah, kata beliau apa kemarin itu? Ama innahu yamna'uni min dzalik anni akrah an umillakum. Karena ada yang minta kemarin, ya kan? Lawadittu annaka dzakkartana kulla yaum. Pengen nih, ada orang yang modelnya pengen kalau nasihat itu setiap hari itu. Nasihat. Tapi ternyata faktor apa yang menghalangi Abdullah bin Mas'ud tidak mau setiap hari? Beliau mengatakan, tidaklah ada yang menghalangi diriku untuk melakukan hal tersebut, melainkan apa? Aku enggak suka bikin kalian itu bosan. Lihat itu. Menunjukkan bahwasanya yang namanya nasihat khusus itu kadang-kadang ada. Khusus loh ya. Adapun kalau pelajaran kajian itu tiap hari. Pelajaran kajian tiap hari. Nah, kalaupun ada liburnya ya, barakallahu fiik, mungkin hari-hari tertentu, tidak istilahnya cuman kajian sehari, liburnya setahun misalkan. Nah, ya, jangan. Itu nanti akan apa? Membikin hati itu keras kalau tidak pernah menyirami hatinya dengan apa? Siraman Al-Quran dan As-Sunnah, siraman ilmu maksudnya. Kita lihat sini, kata beliau, walinil kalam, dan menggunakan kalam yang bagus, yang lembut, fi mahallih, pada tempatnya. Berarti menunjukkan enggak selamanya lembut terus. Kadang ada masa-masanya dia tegas, kadang ada masa-masanya dia lembut. Paham ya? Jadi lembut ini bukan semata-mata hanya suaranya yang halus, itu bukan. Lembut itu dalam artinya tentunya semuanya kembali pada dalil. Ketika dia menjarah Syiah Rafidhah, ketika dia menjarah kelompok-kelompok sesat seperti Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, itu bukan berarti ekstrim loh ya. Itu justru lembut, menunjukkan kepada umat, menjelaskan umat agar umat ini enggak terseret mengikuti pemahaman mereka. Lembut sebenarnya, halus.
Kenapa? Karena menyelamatkan umat ini dari kesesatan mereka. Ibaratnya umat-umat ini sudah barakallahu fiik berada di tepi jurang neraka jahanam wal'iyadzubillah, dia selamatkan. Dia jelaskan Syiah Rafidhah seperti ini, Khawarij seperti ini, Mu'tazilah seperti ini, Qadariyah seperti ini. Akhirnya apa? Mereka pun terselamatkan. Lembut atau keras ini? Lembut. Jadi jangan melihat ekstrim keras itu dari apa yang dia sampaikan semata-mata karena apa? Barakallahu fiik menjelaskan kesesatan kelompok sesat atau menjelaskan pemikiran-pemikiran sesat yang ada pada kelompok yang lain. Bukan itu. Itu justru apa? Kelemah lembutan. Pengennya orang itu selamat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai orang lain. Maksudnya bagaimana? Dirinya cinta kalau selamat dari jurang neraka jahanam, maka cintailah saudaramu gitu loh. Jangan biarkan saudaramu ngikutin aliran sesat. Nasihati. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Na'am wa 'ardun nusus al-wa'id min Allah tabaraka wa ta'ala li ahli shalihat bil jazaa'il hasan min jinsi amalihim." Dan juga dengan cara yang apa barakallahu fiik? Nah, menggunakan al-uslub al-hasan walinal kalam bi mahallih wa 'ardun nusus, dan menyampaikan dalil-dalil wa'd. Apa wa'd ini? Apa wa'd ini? Janji-janji yang memberikan mereka itu senang dengan surga, ya kan? Contohnya seperti barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka apa? Dimudahkan masuk surga. Itu termasuk dalil wa'd. Paham ya? Nah, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Li ahli shalihat, dengan orang janji untuk orang-orang yang saleh dengan apa? Bil jazail hasan, dengan balasan yang bagus. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya kan? Nah, seperti berkata Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka mendapatkan surga dan juga apa? Ziyadah, tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'd, janji. Kemudian kata beliau barakallahu fiik, min jinsi amalihim, sesuai dengan jenis amalan mereka. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Tujuannya apa? Dalil-dalil wa'd, janji-janji yang bagus, yang mulia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu tujuannya liyastabshiru, agar mereka bahagia dan senang. Ya kan? Basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira mereka, bikin mereka bahagia. Nah, jangan bikin mereka lari. Wa kadza ya'ridu 'alaihim nususal wa'id, dan demikian juga hendaknya orang yang diberikan ilmu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dia lakukan barakallahu fiik? Menyodorkan, memaparkan di hadapan mereka itu orang-orang yang dia dakwahi nususal wa'id, dalil-dalil seputar ancaman. Ancaman-ancaman itu sampaikan juga agar orang waspada. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, contohnya. Apa saja yang menjulur memanjang sampai bawah mata kaki, baik berupa sarung atau semisalnya, maka termasuk bagian dari api neraka. Ancaman atau bukan ini? Ancaman orang agar waspada, berhati-hati. Bisa dipahami ya? Nah, dengan ancaman itu orang berhati-hati. Wah, ini haram ini isbal. Ancaman neraka. Paham ya? La yadkhulul jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang suka apa? Mengadu domba. Ancaman juga itu. Biar orang hati-hati, waspada. Wah, berarti adu domba ini namimah enggak boleh. Paham ya? Itu namanya dalil berkaitan masalah al-wa'id. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, kata beliau, wa yuqaddim at-tabsyir wa 'ala an-nadharah. Tapi orang ini harus paham, dahulukan yang kabar gembira dulu. Nah, baru nanti yang apa? Baru nanti peringatan. Tauhid dulu dia jelaskan. Setelah menjelaskan tauhid, paham tauhid, jelaskan syirik lawannya. Paham maksudnya? Orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala balasannya ini. Jelaskan dulu. Setelah itu tapi ada lawan tauhid, yaitu syirik. Orang yang berbuat syirik balasannya ini. Nah, diurutkan. Paham ya? Nah, dia mendahulukan tafsir, kasih kabar gembira dulu. Kemudian setelah itu nanti baru memberikan peringatan. Nah, lawan dari kegembiraan ini adalah kesengsaraan. Ini dalilnya. Paham? Contohnya mentauhidkan Allah Ta'ala, wa'budullah, berbuat tauhid dulu. Wala tusyriku bihi syai'a, ya kan? Dan jangan kalian berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Tauhid baru syirik. Paham? Dijelaskan juga. Jangan sampai ada pemikiran, wah kalau dakwah di masyarakat enggak usah bahas syirik, nanti dijauhi, orang pada lari. Yang dibahas itu cukup tauhid, sunnah. Syirik bid'ah jangan mana dibicarakan, salah. Paham ya? Karena kadang-kadang lawan itu akan nampak ketika ditampakkan dengan penjelasan. Lawan syirik, lawannya tauhid apa? Syirik.
Lawannya sunnah apa? Bid'ah. Tujuannya kenapa kita memahami lawan seperti ini? Agar kita hati-hati, enggak mencampur adukkan antara syirik dan tauhid, dan tidak mencampur adukkan antara sunnah dengan bid'ah. Mahfum insyaallah. Nah, jadi dalil-dalil seperti itu dipahami. Fungsinya agar apa? Tidak salah dalam melangkah di dalam berdakwah ini. Makanya kemarin sudah kami nukilkannya kalam siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Al-Ushul Tsalatsah, bahwa seorang da'i Allah azza wa jalla hendaknya mengetahui apa? Harus mengetahui namanya bihalil mad'u. Bihalil mad'u, keadaan orang yang didakwahi. Paham ya? Kemudian juga mengetahui apa? Bima yad'u ilaih, dengan apa dia akan berdakwah. Cocok enggak kalau di kampung di dakwahnya langsung ngajarkan Alfiyah bin Malik misalkan? Cocok enggak kalau kita masuk ke kampung lalu diajari usul fikih misalkan? Kalau enggak cocok, ajarkan yang cocok buat mereka. Paham ya? Barakallahu fi. Kalau usul fikihnya belum paham, fikihnya dulu. Iya kan? Kalau mustalahnya belum paham, pahamkan seputar hadis dulu. Hadis pendek-pendek disyarah, jelaskan. Karena orang awam biasanya belum paham itu. Antum masuk ke wilayah orang awam, orang kampung misalkan, buka daurah di kampung misalkan, langsung buka apa? Mustalah biquniyah misalkan. Bingung mereka. Ya kan? Atau langsung buka usul fikih. Atau langsung buka Alfiyah bin Malik. Dilihat keadaan mad'unya dan apa yang dia harus barakallahu fi dakwahkan. Kita lihat di sini barakallahu fi. Kata beliau, liyuraghibu fiha. Atau liyarghabu fiha, agar mereka senang terhadapnya. Indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau agar mereka berharap apa yang ada pada sisi Allah taala minal fadl, berupa keutamaan wal ihsan dan juga kebaikan. Wa yakhafu mimma ladaihi minal 'uqubah, dan mereka agar takut dari apa-apa yang ada di sisi Allah taala berupa uqubah, hukuman allati tatarattab 'ala fi'il fusuq wal 'isyan, yang diakibatkan apa? Atas perbuatan kefasikan dan perbuatan kemaksiatan. Biar takut. Dikasih apa? Peringatan-peringatan, ya kan? Ancaman-ancaman, itu fungsinya biar mereka takut. Sehingga kalau takut mereka akan hati-hati dan waspada. Wan nasu tabaqatun mukhtalifah, perhatikan ini, dan manusia itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat dan berbeda-beda tingkatannya. Manusia itu apa? Bertingkat-tingkat dan juga berbeda-beda tingkatannya. Apa kata beliau barakallahu fikum? Faminhum qaribul ahdi fid dukhul Islam sahih. Di antara mereka ada orang yang qaribul ahdi. Qaribul ahdi itu artinya jadidun. Di antara mereka ada orang yang baru masuk Islam. Paham ya? Baru masuk Islam sehingga pemula, mu'allaf. Jadi qaribul ahdi itu maknanya adalah jadid, baru. Jadi baru-baru masuk Islam, ya kan? Berarti kan perlu kesabaran mengajari mereka. Mafhum? Barakallahu fikum. Wa minhum qaribul ahdi bil iltizam bi ahkamil Islam. Di antara mereka juga ada orang yang baru-baru istiqomah, baru-baru berpegang teguh dengan hukum-hukum Islam. Sudah masuk Islam, cuman baru-baru mengenal dakwah, baru-baru mengenal sunnah. Itu kan macam-macam orang. Wa minhum al-jahil, di antara mereka ada yang bodoh, sehingga enggak semuanya orang paham, enggak semuanya orang berilmu, sehingga kita harus paham bagaimana melayani, bagaimana merespon orang yang bodoh misalkan, ngajak debat, ya kan? Barakallahu fiik, itu jangan disamakan dengan orang-orang yang berilmu, beda. Wal ikhtisar fi ta'lim, dan juga meringkas di dalam mengajarkan ilmu. Jangan panjang lebar, muter-muter enggak dipahami, orang akhirnya bingung gitu loh. Paham ya? Contohnya apa kemarin yang kita lewati, yang bikin orang kadang bingung? Barakallahu fiik. Contohnya pembahasan apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, perkara yang tidak terjadi, kalau sudah terjadi tahu bagaimana terjadinya. Namanya itu kan perlu penjelasan. Perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, Allah taala mengetahui bagaimana terjadinya. Itu perlu dijelaskan contohnya apa, kemudian bagaimana. Paham ya? Perkara yang tidak terjadi, tapi kalau Allah taala menghendaki terjadi, tahu bagaimana kejadiannya. Paham ya? Mereka orang kufar minta dikembalikan ke mana? Ke dunia untuk beramal saleh kan? Itu enggak terjadi enggak? Enggak terjadi, karena kalau terjadi pun Allah tahu mereka akan mengulangi lagi kekufuran itu loh. Paham ya? Sehingga enggak diwujudkan. Paham? Kadang-kadang seperti itu perlu dijelaskan karena biar orang paham. Paham apa yang diinginkan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka. Kata beliau, "A'ni bil ikhtisar mufid", maksudnya kadang-kadang dengan ringkasan yang memberikan faedah. Panjang lebar syarahnya, ringkasannya apa itu penting juga. Wa tadarruj aidan, dan juga tadarruj. Apa tadarruj ini? Bertahap. Orang belajar bertahap, jangan langsung pengennya level atas ya. Baru mau naik atap langsung
anak tangga pertama langsung melangkah kakinya ke atas langsung, enggak bisa, berat. Paham ya? Harus proses. Nah, sedikit demi sedikit. Al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sedikit dulu, ya kan? Kemudian besok sedikit lagi, terus sampai dia bisa naik ke atas atap tadi. Mafhum? Tadarruj bertahap barakallahu fiik. Taruhlah tahapan misalkan dalam masalah fikih misalkan, nah, dia mungkin paling-paling menghafal apa? Menghafal Arba'in Nawawiyah, ya kan? Nanti mungkin mau tambah lagi menghafal Umdatul Ahkam, ya kan? Mau tambah lagi menghafal Bulughul Maram misalkan. Paham ya? Nah, kemudian menggabungkan antara fikih dengan adab atau yang semisalnya, menghafal Riyadhus Shalihin. Bertahap barakallahu fiik. Atau contohnya dalam pelajaran, mungkin dia ingin menguasai bidang tauhid. Tauhid uluhiyah rububiyah misalkan. Nah, berarti nanti dia usul salafah, al-qawaidul arba' misalkan, usul sittah, ya kan, nawaqidul Islam, kasyf syubhat, ya kan, masail jahniyah, kitabut tauhid misalkan, ambil syarahnya Fathul Majid. Urut. Paham ya? Diurutkan. Mafhum? Atau dia ingin memahami seputar asma wa sifat misalkan. Barakallahu fiik, karena contohnya apa contohnya? Urut-urutannya itu. Nah, lum'atul i'tiqad, sebelumnya al-qawaidul muslah, ya kan? Kemudian lum'atul i'tiqad, kemudian syarah wasitiyah, ya kan, atau matannya dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang misalkan. Kemudian baru Thahawiyah, ya kan? Kemudian baru takrib tatmuriyah, baru tatmuriyah, diurutkan. Paham ya? Nahwu misalkan Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada Alfiyah. Itu pengurutan itu fungsinya apa? Biar antum itu kita ini ketika sudah belajar di level atas tahu bawahannya. Jangan sudah belajar level atas, bawahnya nggak tahu semuanya. Paham ya? Sudah terbangun bangunannya, pondasinya nggak tahu. Sudah pahami? Nah, tapi kalau sudah mengetahui yang bawah, yang pondasi bawah ini, nanti mudah sekali untuk yang di atasnya. Mafhum? Ini bagus sekali nasihat beliau, tadarruj. Namfil bud'i bil masail as-sahlah, yaitu dengan cara mengawali permasalahan yang mudah dulu. Kalau antum belum hafal, belum memungkinkan menghafal hadis yang panjang, antum ringkas sendiri. Dapat hadis pendek, tulis ringkas sendiri, punya ringkasan sendiri ya. Nah, misalkan antum punya buku tulis yang kosong, ya dikumpulin yang hadis pendek itu kumpulnya enggak terasa sehari satu, 2 hari satu lagi, sampai sebulan udah berapa itu? 30 hadis kalau sebulan 30 hari misalkan. Kalau sehari satu hadis ya pendek-pendek aja. Ngumpulin yang pendek-pendek aja. Fungsinya apa? Kalau antum udah hafal yang pendek-pendek ini kan ada istilahnya sedikit yang antum hafalkan. Kalau belum mampu yang panjang itu loh, ada masukan. Tapi kalau nggak ada inisiatif, nggak sadar diri ya kan, ngandalkan apa yang ada di hadapannya terus ya, dia nggak bergerak, itu ya perkembangannya pelan. Tapi sabar, mafhum. Ini sekedar apa? Selingan bahwasanya dia memulai permasalahan yang mudah dulu. Wal intiqal ila ma yaliha, dan langsung berpindah kepada yang setelahnya. Urut maksudnya, urut. Antum lihat orang-orang belajar ilmu dunia itu, mereka urut nggak mereka? Urut kan, sekolah umum itu masuk sekolah pertama nggak langsung kelas 6. Ya kan? Kelas 1 dulu, kelas 2, 3, 4, 5 baru 6. Itu pun nanti sebelum kelas 1 ada namanya apa? TK, taman kanak-kanak, ya kan? PAUD. Nah, urut mereka belajarnya. Nah, kita belajar ilmu agama ternyata juga diurutkan itu loh. Ada urut-urutannya, bertahap. Kata beliau barakallahu fikum, wa fi hadza taysirun 'alan nas bi khilafi ta'sir. Kata beliau, di dalam penjelasan tadi itu ada apa? Kemudahan, memudahkan untuk manusia, berbeda dengan taksir, menyulitkan. Ya enggak? Kalau bertahap mudah enggak kira-kira bertahap? Mudah. Coba kalau antum udah belajar jurumiyah, langsung belajar mutamimah tahu jurumiyah itu bagaimana, ya kan? Setelah itu baru belajar Qatrun Nada misalkan, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan antum belum pernah belajar usul salafah, belum pernah, kok itu belum pernah langsung kitabut tauhid, ya mungkin paham tapi enggak semaksimal yang diurutkan nanti. Sudah paham ya? Nah, ini pentingnya mengurutkan, tadarruj bertahap dalam belajar, sabar. Paham ya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, proses. Paham ya? Bahkan kalau memungkinkan barakallahu fiik, terus tidak terputus belajar itu. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiik, fa innahu yakunu sababan fil mufrah. Kalau mempersulit itu akan menjadi sebab bikin orang lari. Minal ilm, lari dari ilmu, wa tafaqquh fi dinillah, dan lari dari memahami ilmu agama. Makanya kalau mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu as-sunnah itu dipahamkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Dipahamkan pelan-pelan. Nah, sampai dia paham, kemudian barakallahu fiik, setelah paham berpindah yang berikutnya. Jangan ibaratnya mengajarkan satu kitab, seperti kereta api yang nanti berhentinya stasiun pusat. Stasiun yang kecil-kecil dia nggak berhenti.
Ya itu nanti nggak dapat yang kecil nanti. Paham ya? Nanti cuma ibarat saja ya. Maksudnya baca perlu jelaskan. Nah, sampai dia paham, nah berpindah pada yang berikutnya. Nah, bagi santri pelajar ini kalau nggak paham tanya. Jangan diam 1000 bahasa. Sabar, proses barakallahu fiik. Orang belajar proses, sabar, ya. Setahun 2 tahun mafhum akhsadikun. Jangan setahun 2 tahun pulang nggak balik lagi. Allahul musta'an. Sabar orang belajar itu ya. Nah, ini untuk semua, nasihat untuk kita semuanya. Paham ya? Kita semuanya ini masih proses belajar semuanya. Baik santrinya mau gurunya itu masih belajar juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sampai kapan meninggal dunia? Sampai meninggal dunia. Siap insyaallah ya? Nah, mafhum. Sampai meninggal dunia udah. Kalau udah meninggal dunia sudah enggak belajar lagi. Sudah enggak salat lagi, tapi apa? Disalatkan, ya kan? Nah, kita lihat sini barakallahu fiikum, kata beliau. Bagus sekali nasihat ini ya. Jadi mempermudah bukan mempersulit. Tujuannya agar orang enggak lari. Wa dzalika yahsul imma bil iktisar 'ala nususil wa'id. Yang demikian itu terjadi imma dengan iktisar, itu mencukupkan dengan dalil-dalil yang berkaitan masalah wa'id. Nah, barakallahu fiik, ini maksudnya yang bikin orang lari. Maksudnya ini kaitannya masalah membahas mempersulit tadi. Kalau mempersulit dia hanya mencukupkan dengan apa? Dalil-dalil berkaitan masalah ancaman. Ancaman dia sebutkan semuanya tapi enggak kasih kabar gembira gitu loh. Orang takut kan? Setiap saat takut cemas. Ternyata enggak dikabarkan kabar gembira gitu loh. Caranya enggak itu, caranya ada at-targhib, ada apa? At-tarhib. Ada dalil-dalil wa'id, ada dalil-dalil apa? Wa'id. Kata beliau lihat ini. Yang demikian itu yang bikin orang lari, bikin orang tidak mau mempelajari ilmu agama lagi. Terjadi dengan cara apa? Dia mencukupkan dengan dalil-dalil wa'id ancaman, atau bi kalimatin qad takhruj an ma yastahiquhu al-mukhatab, atau dengan ucapan-ucapan yang keluar dari apa? Dari perkara yang sepantas selayaknya pada orang yang diajak bicara. Contohnya apa? Min linil kalam, dari ucapan yang lembut, dia malah ucapan yang keras, mencaci maki muridnya, menghina misalkan, dengan sebutan-sebutan nama hewan misalkan. Allahu musta'an. Wa mura'atul fuhum, dan juga dia apa? Kehilangan ini, tidak menjaga barakallahu fiik, memahamkan orang lain. Pastikan dia bisa memahamkan orang lain. Ucapan yang lembut, ucapan yang bagus, paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jangan sampai bikin orang lari dengan cara apa? Dengan cara penyampaian tadi itu. Mafhum? Nah, kadang ada kalanya dia tegas, ada kalanya dia lembut. Ada kalanya dia menyapa dengan senyuman, ada kalanya kadang dia mungkin barakallahu fiik sapaan yang hanya menyapa, assalamualaikum. Paham ya? Jadi enggak selamanya senyum terus kemudian enggak ada sebab pun senyum juga. Paham ya? Nah, ada waktu-waktunya. Paham ya? Ada waktu-waktunya. Mafhum insyaallah sama. Ada waktu-waktunya. Nah, barakallahu fiik, kapan dia senyum, kapan dia tegas, kapan dia santai, kapan dia harus menyampaikan, itu semuanya ada waktunya. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Satu lagi biar pasti titik itu. Lidha, oleh karena ini, wasan Nabi sallallahu alaihi wasallam muallimi an-nas. Wasiatnya umum ya, lihat ini. Oleh karena ini Rasulullah SAW mewasiatkan, siapa yang wasiatin ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada muallimin nas, semua para pengajar manusia, yang mengajar manusia. Mengajari apa? Al-khair, mengajari kebaikan. An yasluku hadal maslak, untuk menempuh cara metode ini. Mafhum? Kalau ingin dia mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap apa yang dia dakwahkan, cara-cara tadi tempuh. Jangan langsung pengennya instan dapat langsung puas, itu enggak. Tempuh dulu. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Apa? Inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin beruntung, ingin berhasil, ingin selamat, tapi enggak mau menempuh cara-caranya. Ibaratnya bagaikan apa? Perahu itu enggak akan pernah jalan di tempat yang kering. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, itu perlu dikondisikan itu. Jadi perlu proses. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ibarat Indonesia. Proses dulu, belajar. Jatuh, bangun, sakit, sehat lagi, jatuh lagi, bangun, sakit, sehat lagi. Alhamdulillah, terus jalani. Paham? Pengennya kita enggak sakit, tapi takdir Allah Ta'ala menghendaki itu sakit, sabar. Bisa dipahami enggak? Proses, semuanya proses. Kata beliau di sini, barakallahu fiikum, an yasluku hadzal maslak at-thayyib, yaitu hendaknya mereka para pengajar kebaikan kepada manusia untuk menempuh cara yang terbaik ini. Alladhi yusmir, yang bisa membuahkan ta'lifa qulubin nas, menyatukan hati-hati manusia. Paham ya? Naam. Wa an barakallahu fiik ta'lifa qulubin nas wa
Nah, barakallahu fikum wa anfusihim. Jadi membuat hati-hati mereka itu bersatu, tenang dan jiwa-jiwa mereka tenang. Hatta yakbalu 'alal fiqhi fi dinillah ya azza wa jalla. Hingga mereka menerima untuk memahami apa? Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semakin paham ilmu agama berarti semakin apa? Semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dari ilmu agama, semakin apa? Kejelekan itu apa? Nah, barakallahu akan hadir di hadapannya wa na'udzubillah. Mafhum? Fayakunu sababan fi intishalihi minal jahl sahih. Akhirnya dengan cara yang tadi itu, kata beliau, akan menjadi sebab terentaskan mereka insyilalihim, terentaskan mereka minal jahl dari kebodohan. Wa tafqihihim, menjadi sebab pahamnya mereka fi dinillah, di dalam apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Fayadfaru bil ilm wal ajr, akhirnya mereka pun apa? Nah, barakallahu fiik, membawa, menghasilkan, mendapatkan ilmu dan pahala. Mafhum? Itu perlu proses semuanya. Jadi sabar ya barakallahu fiik dalam belajar, jangan terburu-buru, sabar setahun, 2 tahun ya kan, bertahun-tahun, bahkan sampai kapan Marwan orang belajar itu? Sampai meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Ingat-ingat kalam Imam Ahmad itu. Ditanya salah satu keluarganya, posisinya dalam keadaan waktu itu beliau udah tua pun masih menulis ilmu kan. Nah, ditanya ternyata beliau kata beliau apa? Mulai dari tinta yang dia alirkan untuk mencatat ilmu atau faedah sampai ke liang lahat sampai meninggal dunia. Paham ya? Nah, nasallahu as-salamatu wal afiyah wal istiqamah walhamdulillahirabbil alamin.